Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat dan dalam kondisi bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Menjadi tua itu adalah suatu kepastian, sesuatu yang mutlak, sesuatu yang pasti akan terjadi. Tetapi berusaha awet muda adalah suatu pilihan. Apakah kita akan mengambil pilihan supaya kita berusaha awet muda, atau kita membiarkan begitu saja badan kita sehingga kita menjadi tua? Usia hanyalah sekedar angka. Yang penting performa dari dalam diri kita. Yang penting kita ada usaha untuk selalu memperbaiki diri. Yang namanya awet muda adalah sel-sel atau anggota badan kita bergerak aktif seperti halnya orang yang muda meskipun usia kita bertambah. Betul kan? Ada beberapa hal ya yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi awet muda. Di antaranya yang tidak bisa di-skip, yang tidak bisa kita hindarkan ketika kita ingin awet muda. Yang pertama jelas adalah olahraga. Karena dengan segudang manfaat olahraga akan membuahkan organ-organ kita menjadi lebih aktif, menjadi lebih bisa berfungsi secara normal. Kemudian ketika kita ingin awet muda juga harus menjaga pola hidup, pola makan yang benar, sayur dan buah-buahan. Kemudian kita hindarkan stres. Kemudian kita hindarkan makanan-makanan yang junk food yang tidak dibutuhkan oleh organ tubuh. Dan juga tidur yang cukup. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas masalah awet muda ya. Kemarin sepertinya saya sudah pernah masalah awet muda. Masalah kecantikan ketika kita ingin menjadi seorang yang cantik. Sudah pernah saya katakan di video-video sebelumnya. Tetapi pada kali ini saya ingin menyampaikan ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, yang tanpa sengaja bisa membuat kita kelihatan tua. Tonton terus video RN Sunarsi. Jangan di skip. Yang pertama adalah sering tanpa sadar ya, kita sering menggosok-gosok mata. Kantung mata itu adalah penuaan secara alami. Gesekan di area mata yang berlebih akan meningkatkan peradangan di area mata. Otot-otot area mata, kantung mata rentan melemah sehingga akan menimbulkan lingkaran hitam dan kerutan di sekitar mata. Jadi ketika kita sadar atau tidak sadar menggosok mata, maka akan menimbulkan peradangan di area mata yang sering ya tanpa kita sadari. Yang kedua adalah kebiasaan minum dengan sedotan. Kebiasaan minum dengan sedotan maka akan memicu garis-garis halus di sekitar mulut. Jadi di sini tuh ya akan timbul kerutan-kerutan. Kalau kita sering ya, biasanya kan kita kalau bepergian itu kan minum pakai sedotan. Mungkin alangkah lebih baiknya ya kalau kita minum pakai aqua yang sekitar 600 itu yang nggak pakai sedotan. Jadi minum begitu saja, jadi tidak perlu pakai sedotan. Supaya tidak merangsang, tidak memicu kerutan-kerutan di sekitar mulut. Kemudian ya yang ketiga adalah kita lupa mencuci muka sehabis bepergian. Apalagi kalau perempuan ya, kalau mau pergi kan biasanya kan pakai make up, pakai bedak, pakai lipstik. Kemudian kita setelah pergi kita lupa tidak membersihkan, maka itu kotoran-kotoran itu akan menempel di pori-pori kulit. Kotoran-kotoran yang menempel itu kalau tidak kita bersihkan maka akan menutup pori-pori. Sehingga kulit akan menjadi kusam. Kemudian ya yang selanjutnya adalah ketika kita masih menggunakan sabun ya.
Biasanya saya tidak mendiskreditkan suatu sabun ya. Ada produk sabun yang membuat kulit itu menjadi kering. Karena sabun tersebut mengandung pengawet, kemudian mengandung pewangi, kemudian mengandung alkohol. Ada sabun-sabun yang seperti itu. Ganti sabun Anda dengan sabun yang cukup menghidrasi kulit ya, supaya kulit itu tidak hilang minyaknya ya. Jadi tetap kita itu tidak mengalami kekeringan ketika menggunakan sabun. Masalahnya ada sabun-sabun ya yang membuat kulit itu menjadi kering, karena kalau udah kering maka akan timbul suatu kerutan. Yang selanjutnya adalah sering begadang. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Kalau sering begadang, maka akan membuat tubuh kelihatan menjadi cepat tua. Karena tidur yang bagus ya, tidur yang cukup itu 7-8 jam. Kalau misalnya tidur kita kurang gara-gara begadang, maka kita akan mengalami penuaan secara dini. Mengapa terjadi demikian? Karena ketika tidur, itu tubuh akan meregenerasi dengan sendirinya, termasuk dalam hal ini juga kulit. Jadi supaya hasilnya optimal maka tidur harus cukup 7-8 jam. Proses regenerasi tidak akan berjalan maksimal ketika kita kurang tidur. Jadi tidur yang cukup adalah 7-8 jam setiap hari. Kebiasaan selanjutnya ya yang membuat tubuh kita akan kelihatan cepat tua adalah minuman bersoda atau minuman-minuman yang manis, karena ini akan sangat mengganggu kesehatan kulit. Sebuah riset ya menemukan bahwa orang-orang yang selalu minum manis, orang-orang yang selalu minum minuman bersoda itu akan memiliki telomer yang lebih pendek dan mati. Yang dimaksud dengan telomer adalah komponen sel yang menyimpan DNA yang berpengaruh besar terhadap awet muda. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil ini tanpa sadar sering kita lakukan ya, dan ini akan berpengaruh besar ya terhadap diri kita. Jadi kita akan kelihatan cepat tua kalau kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi hindarkan kebiasaan-kebiasaan kecil ya yang membuat kita kelihatan lebih tua. Semoga paparan saya ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.